Hai hai, kali ini Mbak Yu mau ajak kalian belajar bikin kimchi sendiri di rumah. Nggak perlu jauh-jauh ke Korea ya, karena ternyata cara bikinnya nggak sesulit itu loh. Yuk kita mulai. Kimchi adalah makanan fermentasi tradisional Korea yang dibuat dari sawi putih dan dibumbui pastanya yang khas. Dalam video ini, Mbak Yu akan membagikan langkah-langkah lengkap cara membuat kimchi sendiri di rumah. Mulai dari penggaraman, pembuatan pasta kimchi, hingga proses fermentasinya. Simak sampai habis ya. Penggaraman kimchi adalah tahap awal dalam proses pembuatan kimchi, di mana sawi putih diberi garam untuk mengeluarkan air, membuat teksturnya lebih lentur, dan membantu menciptakan kondisi ideal untuk fermentasi. Di video ini, Mbak Yu menggunakan 3 buah sawi putih dengan kisaran total berat sawi sekitar 3-4 kilo. Pilih sawi putih berat dan padat, warna daun hijau muda ke kuning pucat di bagian dalam dan tidak layu. Batang sawi tebal dan putih bersih. Pertama-tama, belah sawi menjadi 2 atau 4 bagian. Potong sedikit bagian bawah batang dengan pisau, lalu belah dengan tangan ke atas. Ini membuat hasil potongan lebih alami dan tidak merusak tekstur daun. Cuci sawi dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, debu, atau serangga kecil di sela-sela daun. Selanjutnya kita akan membuat air garam. Campur 100 gram garam dan air matang 1-2 liter. Lalu kita larutkan. Bilas sawi satu persatu dengan air garam. Lakukan ini untuk semua sawi. Sekarang kita siapkan garam untuk pengolesan. 75-100 gram untuk semua sawi ya. Sebagai catatan, jangan terlalu banyak menaburi garam pada sawi. Selain rasa kimchinya bisa menjadi terlalu asin dan juga bisa membunuh bakteri baik untuk fermentasi. Hasilnya, kimchi bisa gagal asam dan tidak berkembang rasanya. Setelah semua sawi sudah digarami, masukkan sawi ke dalam wadah tertutup. Tuang sisa air garam ke dalamnya. Diamkan selama 4-6 jam di suhu ruang. Proses osmosis adalah ketika air keluar dari sel-sel daun sawi, sehingga daunnya menjadi lebih lentur, mudah ditekuk, dan tidak kaku. Sawi menjadi lebih mudah menyerap bumbu kimchi karena selnya mulai terbuka dan tidak kaku. Selanjutnya, cuci sawi sampai 3 kali proses pencucian, sampai sawi sudah tidak terlalu asin. Dan terakhir, pastikan membilas sawi dengan air matang. Lalu tiriskan sawi sebelum masuk ke tahap bumbu. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan pasta kimchi yang menjadi kunci rasa pedas, manis, asin, dan umami pada kimchi kita nantinya. Pertama, kita akan membuat bahan kaldu untuk pasta kimchi. Rebus air 1 liter bersama dengan kombu dan jamur shiitake. Setelah mendidih, angkat semua isian, lalu matikan kompor. Masukkan tepung beras ketan ke dalam kaldu, lalu aduk rata. Masak di api kecil hingga menjadi bubur. Bubur pasta kimchi ini kita dinginkan dulu sebelum nanti dicampur bersama bumbu kimchi. Sekarang kita buat bumbu pasta kimchi. Haluskan pir Korea, bawang putih, jahe, dan bawang bombay.
Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah besar. Tambahkan bubuk cabai Korea, gula, kecap ikan, sirup jagung atau madu, aduk hingga warna menjadi merah pekat. Terakhir masukkan bubur, lalu diaduk hingga pasta kimchi menjadi kental dan semua bumbu tercampur sempurna. Sekarang waktunya kita mengoleskan pasta kimchi ke setiap helaian sawi putih yang sudah diasinkan dan ditiriskan. Ini merupakan tahapan krusial ya, karena akan menentukan seberapa merata dan kuat bumbu meresap ke dalam sayuran. Buka helai daun sawi satu persatu agar mudah diolesi. Oleskan mulai dari pangkal batang, kemudian ratakan ke arah ujung daun. Tekan ringan agar bumbu meresap di sela serat. Lipat sawi putih yang sudah dibumbui lalu masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa untuk memakai sarung tangan ya. Setelah dimasukkan ke wadah, tekan perlahan agar tidak ada udara yang terperangkap dan semua permukaan daun menempel rapat. Dengan pengolesan yang tepat, hasil kimchi akan konsisten. Rasa dan teksturnya sempurna saat sudah difermentasi. Sekarang kita memasuki tahap akhir dari pembuatan kimchi. Tahap fermentasi. Biarkan kimchi beristirahat di suhu ruang selama 1-2 hari. Pada fase ini, bakteri asam laktat mulai berkembang. Kita akan melihat gelembung kecil dan aroma asam segar muncul. Setelah gelembung mulai banyak, simpan kimchi di kulkas. Suhu rendah memperlambat fermentasi, menghasilkan rasa asam yang lebih lembut dan tekstur tetap renyah. Pastikan suhu kulkas berkisar antara 3-6 derajat Celcius. Kimchi siap dikonsumsi minimal 2-5 hari di dalam kulkas. Kimchi yang disimpan di dalam kulkas bisa bertahan sampai 3 bulan. Semakin lama, rasa kimchi akan terus matang menjadi lebih asam. Kimchi dapat dimakan langsung sebagai lauk atau sebagai bagian dari masakan seperti sup, nasi goreng, pancake, dan masih banyak lagi. Jadi, bagaimana menurut kalian cara pembuatan kimchi? Sampai jumpa lagi di resep seru lainnya bersama Dapur 3 Mbak Yu.